Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, hari ini adalah presentasi dari mini project teman-teman dokter internship periode Agustus Februari. Hari ini teman-teman membawa tema tentang efektivitas relaksasi benson dan hidroterapi terhadap penurunan tekanan darah pasien prolanis di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sasah Januari 2025. Udah. Baik, sebelum teman-teman dari internship ini akan mempresentasikan hasil dari mini projectnya, mungkin kita minta dulu dua patah kata dari Bapak Kepala Puskesmas kita, Bapak Dr. Kurniawan. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam bagi kita semua. Puji syukur dari Allah SWT kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Tak lupa salam kita dirikan berbicara salam. Terima kasih kepada adik-adik internship yang telah menyiapkan ini proyek yang sangat menarik menurut saya. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang telah diteliti bisa menjadi masukan dan peningkatan, terutama untuk pelayanan di Puskesmas Teluk Sasah. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya rasa itu saja dari saya. Mohon perhatiannya Bapak Ibu sekalian dan yang kami majunya tiga langsung untuk memberikan respon atau pertanyaan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung masuk saja ke acara inti adalah presentasi dari mini project kepada teman-teman adik-adik internship. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Dr. Kurniawan selaku Kepala Puskesmas Teluk Sasah, Dr. Fitri selaku pembimbing kami beserta Bapak Ibu sekalian untuk paparan kami terkait mini project kami. Baik, di sini saya Dr. Indriana, ada Dr. Fania dan juga Dr. Nadia. Kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang telah kami lakukan kurang lebih dalam 3 bulan terakhir ini. Dengan judul efektivitas relaksasi benson dan hidroterapi terhadap penurunan tekanan darah pasien prolanis di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sasah Januari 2025. Baik, terkait latar belakangnya, kita ketahui bahwa hipertensi itu merupakan penyakit global di mana perlunya perhatian khusus terhadap masing-masing individu. Di WHO menyatakan pada tahun 2019 sekitar 1,3 miliar penderita hipertensi di seluruh dunia. Untuk di Indonesia sendiri pada tahun 2018, berdasarkan hasil survei nasional menyatakan 70 juta penduduk Indonesia yang menderita hipertensi. Untuk di Kepulauan Riau sendiri, khususnya di Kabupaten Bintan, itu terdata 16.233 orang yang menderita hipertensi pada bulan November tahun 2024. Dan di Puskesmas Teluk Sasah sendiri terdata 1.070 orang yang menderita hipertensi yang terdiri dari 423 orang perempuan dan 664 orang laki-laki, di mana hipertensi ini sendiri mendapat julukan the silent killer atau pembunuh diam-diam yang dapat membunuh seseorang itu secara tiba-tiba dikarenakan hipertensi ini dapat menimbulkan gejala dan bahkan dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali pada penderitanya, sehingga sering sekali orang datang ke IGD tiba-tiba sudah kritis. Terlepas dari definisinya, hipertensi dengan tekanan sistoliknya lebih dari sama dengan 140 air raksa dan diastoliknya lebih dari 90 air raksa. Nah, di mana
biasanya peningkatan hipertensi ini juga dipengaruhi oleh peningkatan faktor risiko, di mana faktor risikonya itu sendiri ada yang dimodifikasi dan juga ada yang tidak dapat dimodifikasi. Salah satu yang dapat dimodifikasi yaitu adalah stres, ansietas, dan juga depresi, di mana menurut Kemenkes sendiri, stres, ansietas, dan juga depresi ini merupakan faktor risiko utama yang dapat memperberat atau merupakan penyakit kronis pada lansia. Karena lansia merupakan usia yang rentan terhadap peningkatan resiko suatu penyakit. Karena ketidakmampuan lansia untuk menghindarkan diri dari paparan resiko tersebut. Dan dikarenakan juga adanya penurunan psikologis dan biologis pada lansia yang menyebabkan perubahan fungsional organ yang dapat menyebabkan hipertensi. Jadi antara stres, ansietas, dan depresi ini merupakan lingkaran setan, kita bisa bilang. Karena hipertensi yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan stres, ansietas, dan depresi. Begitu sebaliknya, di mana stres, ansietas, dan depresi juga merupakan faktor risiko utama. Terlepas dari farmakologi, tata laksana yang telah kita lakukan di pelayanan poli, dan juga tata laksana yang boleh kita lakukan yaitu berupa senam prolanis atau semanis, senam bersama prolanis. Nah, di sini kami juga melihat bagaimana efektivitas senam yang boleh dilakukan pada pasien-pasien prolanis. Dan dikarenakan belum adanya peneliti yang melakukan penelitian, maka kami hadir untuk melakukan penelitian melihat efektivitas dari kegiatan tersebut dan melihat apakah relaksasi benson dan hidroterapi pada air hangat dapat berpengaruh atau tidak terhadap penurunan tekanan darah yang bisa digunakan sebagai tambahan terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan oleh masing-masing pasien. Dikarenakan terapi ini sangat tidak membutuhkan biaya dan waktunya sangat efisien. Dengan tujuannya, di sini kami mengidentifikasi tekanan darah sebelum dan juga sesudah intervensi, di mana intervensinya ini kami melihat apakah ada pengaruh atau tidak. Terkait tujuannya, terkait manfaatnya sendiri bagi kami sebagai peneliti untuk memperluas pengetahuan kami terkait tindakan non-farmakologi yang sangat mudah yang boleh dilakukan masyarakat. Kemudian terkait untuk responden melihat efisien dari metode tersebut, dan untuk pelayanan kesehatan khususnya di Puskesmas Teluk Sasah dapat dijadikan bahan edukasi tambahan terhadap masyarakat. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Saya akan melanjutkan dan akan menceritakan sedikit tentang teori hipertensi. Hipertensi sendiri itu adalah kenaikan dari pembuluh darah sistol dan diastol di atas 140/90 mm air raksa. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Dr. Indri sebelumnya, hipertensi itu adalah the silent killer. Artinya dia adalah penyakit yang diam-diam bisa membunuh. Nah, hipertensi sendiri itu akan dibagi menjadi hipertensi krisis dan yaitu ada urgensi dan emergensi. Urgensi sendiri itu di atas 180/120 mm air raksa tanpa adanya kerusakan target organ. Sedangkan yang emergensi disertai dengan kerusakan target organ. Apa sih kerusakan target organ itu? Contohnya seperti stroke, aneurisma, atau pada ibu hamil sering kita jumpai eklamsia atau preeklamsia. Jadi ibu hamilnya bisa sampai kejang. Klasifikasi hipertensi bisa kita baca pada tabel berikut. Ada prehipertensi, hipertensi derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Nah, tanda dan gejala yang biasanya dialami oleh pasien. Nah, jadi pasien itu ada yang bergejala dan ada yang tidak bergejala. Biasanya gejala awal itu ada sakit kepala, kemudian gelisah, mimisan, dan mudah lelah. Dan gejala lanjutan itu bisa disertai sampai mata kabur, bahkan sesak nafas. Faktor risiko dari hipertensi ini ada faktor risiko yang bisa kita modifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Contohnya yang tidak bisa dimodifikasi itu pertama ada usia. Jadi pada usia itu biasanya lebih rentan pada usia yang lebih tua karena elastisitas dari pembuluh darahnya sudah beda dengan kita yang masih muda dan hormonnya juga sudah berbeda. Kemudian jenis kelamin, laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan karena faktor hormon juga yang tidak ditemukan pada laki-laki yaitu hormon estrogen. Kemudian ada faktor genetik, jadi tidak heran apabila ibu dan bapaknya penderita hipertensi, maka anaknya 60% akan mengalami hal yang sama. Kemudian untuk faktor resiko yang bisa kita modifikasi ada obesitas,
Merokok ini kita anggap sepele tapi sangat berefek. Kenapa? Karena kandungan nikotin dan karbon dioksida itu akan merusak endotelium dari pembuluh darah. Kemudian ada alkohol. Siapa di sini yang suka minum alkohol? Jadi kenapa alkohol itu bisa meningkatkan hipertensi? Karena alkohol itu bisa menyebabkan darah kita yang tadinya kekentalannya normal, jadi kekentalannya itu makin berat. Ibaratnya tuh pipa kayak selang. Misalnya kita isi air putih biasa sama seperti jus alpukat, kan jus alpukat itu lebih kental kan. Nah, otomatis apa? Kerja jantung akan semakin kuat. Jadi jantung yang tadinya normalnya memompa seperti ini, dia akan semakin cepat karena berusaha untuk menetralisir kekentalan dari pembuluh darah. Kemudian makanan berlemak, garam berlebih, dan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu beda sama ibu-ibu menyapu atau menemani anaknya jalan-jalan, itu beda. Aktivitas fisik itu 30-60 menit dalam satu hari. Bisa dilakukan 3 kali seminggu. Patofisiologi akan dilanjutkan oleh Dr. Indri. Enggak, Pak. Baik, Bapak Ibu, berikut adalah patofisiologi hipertensi secara umum, di mana hipertensi itu sendiri merupakan penyakit yang multifaktorial, di mana patofisiologinya itu bergantung dari faktor resiko masing-masing individu. Nah, pada umumnya ada karena pengaruh konsumsi garam yang berlebihan, kemudian juga masalah dari penyakit ginjal itu sendiri, stres, perubahan genetik, obesitas, dan bahan-bahan yang berasal dari endotel, ibaratnya kerusakan endotel dari pembuluh darah itu sendiri. Yang mau kami angkat terutama di sini adalah terkait masalah stres dan juga konstriksi vena atau pembuluh darahnya yang mulai menyempit. Jadi dengan topik utama kami yaitu cemas, jadi pada umumnya orang yang cemas itu mengalami overaktif dari sistem saraf simpatiknya. Dengan adanya stres yang dapat menikmatkan aktivitas berlebih pada saraf simpatis, ini dapat menyebabkan pembuluh darah yang juga menyempit dan akan meningkatkan preload atau curah jantung. Jadi peran utama dari tekanan darah ini adalah meningkatnya curahan jantung dan juga terjadi resistensi dari perifer itu sendiri. Kemudian nanti akan terjadi autoregulasi dari peningkatan curah jantung dan juga peningkatan tahanan dari perifer. Baik, saya akan melanjut tata laksana hipertensi. Jadi yang bisa kita lihat di sini yang pertama adalah prehipertensi. Jadi pasiennya itu mulai memiliki gejala tetapi tensinya masih belum mencapai hipertensi derajat 1, yaitu 130 sampai 139 untuk sistolnya dan diastolnya di antara 85 sampai 89 mm air raksa. Nah, pada kondisi ini apabila pasiennya belum atau tidak mempunyai penyakit bawaan seperti penyakit jantung koroner, kita cukup mengintervensi gaya hidup dari faktor resiko tadi, misalnya aktivitas fisik, atau kita ganti pola makannya. Kemudian untuk hipertensi derajat 1, derajat 2, dan derajat 3 ini bisa kita mulai memberikan intervensi gaya hidup tadi ditambah dengan terapi, monoterapi atau duo terapi, tergantung dari kebijakan dokter lagi. Jadi kandungan obatnya itu bisa S inhibitor, contohnya seperti captopril, atau CCB seperti amlodipin. Kemudian untuk hipertensi derajat 2 ini, kita akan menurunkan MAP-nya kurang dari 25% selama 24 sampai 48 jam. Tapi kalau yang sudah sampai derajat 3 itu biasa ada kerusakan target organ yang seperti saya sebutkan sebelumnya, itu kita harus menurunkan MAP kurang dari 25% selama 2 jam pertama. Kemudian pencegahannya kita udah sering dengar ya, cerdik. Ada cek kesehatan secara berkala, kemudian enyahkan asap rokok, kemudian rajin aktivitas, kemudian diet seimbang, nutrisi yang cukup, dan kelola stres. Komplikasinya ada stroke. Kenapa bisa hipertensi menjadi stroke? Misalnya hipertensi itu akan membuat pembuluh darah di otak bisa pecah dan tersumbat. Pecahnya contohnya seperti stroke hemoragik,
Kalau tersumbat misalnya seperti trombosis atau stroke iskemik. Kemudian retinopati. Jadi kita tahu juga di mata juga banyak pembuluh darah. Hipertensi akan memecah retina pada pembuluh darah mata dan bisa menyebabkan sampai kebutaan. Kemudian ada gangguan ginjal. Gangguan ginjal nanti dia akan merusak pembuluh darah di ginjal, di intrarenal, dan akan merusak pembuluh darah pada glomerulus. Ada penyakit jantung juga, dan lain-lain. Nah, kami di sini membawakan relaksasi Benson dan hidroterapi. Mungkin ibu-ibu sama bapak-bapak belum pernah dengar sebelumnya apa itu relaksasi Benson dan hidroterapi. Relaksasi Benson itu di mana pasien menutup mata sambil menghirup nafas. Jadi pasiennya kita dudukkan dalam kondisi gelap, ruangannya gelap, duduk di kursi yang nyaman yang bisa bersandar di dinding. Kemudian pasien akan menghirup nafas dalam jangka yang panjang dari hidung dan mengeluarkan secara perlahan dari mulut. Itu sambil disertai dengan memikirkan kata-kata sebagai pendukung. Misalnya kalau dia agamanya muslim bisa istighfar atau astagfirullah. Kalau misalnya dia Kristen, misalnya kayak puji Tuhan aku sehat, pokoknya kata-kata positif. Kalau yang hidroterapi seperti digambar berarti dia merendam kaki. Jadi kita siapkan air panas, kita panaskan dulu, kita campur, kemudian kita masukkan ke dalam ember cat. Jadi setinggi betis sambil duduk kan tadi. Nah, Benson dan hidroterapi ini kita lakukan secara bersamaan, Bu. Nanti ada contoh videonya dari pasien. Itu fungsinya akan memvasodilatasi pembuluh darah di kaki yang tadinya vasokonstriksi menyempit. Jadi pada saat kita rendam air panas dia akan melebar. Akibatnya apa? Hormon stres akan berkurang. Nah, itu biasanya pada suhu 38 sampai 40 derajat selama 10 sampai 15 menit. Itu bisa kita lakukan 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Sebaiknya pada saat bangun tidur ataupun waktu kosong, dan satu lagi sebaiknya pada saat sebelum tidur. Jadi itu akan merelakskan pikiran lansia atau ibu-ibu. Jadi tidurnya akan lebih nyenyak. Baik, berikut bagaimana mekanisme relaksasi Benson dan juga hidroterapi terhadap penurunan tekanan darah. Jadi berdasarkan step yang telah dijelaskan teman saya tadi, untuk relaksasi Benson ini lebih ke terapi pernafasan. Jadi kan saat kita menarik nafas secara sadar itu diatur oleh hipotalamus dan pusat pernapasan itu sendiri di medula oblongata. Jadi ketika kita menarik nafas dalam, itu sebenarnya kita sedang mengambil oksigen yang lebih banyak daripada biasanya, dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Jadi terjadi keseimbangan oksigen di dalam tubuh kita. Nah, ketika kita menarik nafas yang lebih dalam, itu akan menekan diafragma, dan tujuan utamanya itu adalah mengambil dari nitric oxide, di mana nitric oxide ini dia akan masuk ke dalam paru-paru dan dia akan mencapai ke otak. Jadi nanti di otak akan dikeluarkan suatu neurotransmitter berupa endorfin. Itu yang menyebabkan pasien itu memiliki respon relaksasi atau respon tenang. Nah, jadi dengan adanya respon yang dia berikan dari keluarnya neurotransmitter tersebut, dia akan menghambat aktivitas berlebihan dari saraf simpatis. Nah, dihambat aktivitas dari saraf simpatis, yang ditingkatkan adalah sistem saraf parasimpatis. Sehingga tujuan utama dari mekanisme ini adalah menurunkan denyut jantung. Menurunkan denyut jantung sehingga menyebabkan pelebaran pembuluh darah sehingga tekanan darah menurun. Nah, kalau yang dilakukan pada hidroterapi ini merupakan perpindahan panas atau hangat ke dalam tubuh. Jadi dia ini sebenarnya menyinggung dari baroreseptor utama yang merupakan regulasi utama dari pembuluh darah. Nah, untuk menurunkan denyut jantung. Dengan adanya perpindahan panas, ini juga menyebabkan pelebaran pada pembuluh darah sehingga tekanan darah juga akan menurun. Jadi begitulah mekanisme kerja dari hidroterapi dan juga mekanisme relaksasi Benson terhadap penurunan tekanan darah. Selanjutnya metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik.
Baik, selanjutnya saya akan melakukan presentasi lanjutan mengenai metode penelitian, di mana penelitian ini sendiri dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sasa yang dilakukan pada bulan November 2024 sampai dengan Januari 2025. Nah, pengambilan kegiatan penelitian ini dilakukan dengan kuasi eksperimental. Ini berupa eksperimental semi, jadi dia bukan murni, yang dilakukan dengan pre-test dan post-test sebelum dan setelah intervensi dengan tanpa kontrol grup. Nanti akan dianalisis menggunakan parity test ini untuk membandingkan apakah ada perbedaan pada pre dan post intervensi. Kemudian untuk pengambilan sampelnya ini dengan non-probability, jadi semua pasien itu tidak berkesempatan yang sama untuk tergabung dalam sampel penelitian. Jadi dia terbatas untuk pasien tertentu, untuk pasien tertentu. Kemudian yang sesuai dengan purposif berarti bersesuai dengan kriteria inklusinya. Nah, populasi yang kami ambil ini yaitu peserta prolanis penderita hipertensi yang tergabung dalam kegiatan Semanis. Berhenti dulu apa? Kak Azan mau berhenti dulu apa? Udah? Oke, saya lanjutkan, saya ulang kembali. Ini jadi populasi yang diambil itu adalah seluruh prolanis penderita hipertensi yang tergabung dalam kegiatan Semanis. Kemudian dari sini nanti dieliminasi menjadi 7 lansia hipertensi. Nah, untuk variabel independennya itu berupa relaksasi Benson dan hidroterapi. Yang dependen yang terikat ini adalah tekanan darah. Kemudian untuk alur penelitiannya sendiri, jadi pertama kita ambil data prolanis yang tergabung Semanis tadi, ini berjumlah kurang lebih 200 orang. Nah, dari 200 orang kita eliminasi lagi bagi peserta BPJS yang tergabung dalam Puskesmas Teluk Sasa, yaitu sekitar 30 orang. Dari 30 orang ini kita eliminasi lagi berdasarkan tingkat kehadirannya di kegiatan Semanis, yaitu harus lebih dari 10%. Nah, di sini kurang lebih ada 15 orang. Kemudian kita rata tekanan darahnya, kita ambil yang lebih, sistolnya itu lebih dari 130, diastolnya lebih dari 80, itu kurang lebih adalah 10 orang. Nah, berdasarkan usia ini kami menggunakan standar WHO dengan 4 penggolongan lansia, yaitu kita ambil 2 teratas, yaitu middle age, 45 sampai 59, kemudian yang kedua itu elderly age, itu 60 sampai 75. Nah, dari usia ini, kemudian kita, ini ada 10, kemudian kita informasi ternyata ada yang tidak setuju. Oh, mohon maaf, ini usia ini ada 8 responden, kemudian diinformasikan ternyata yang sedia menjadi responden itu hanya 7. Jadi yang 1 tidak bersedia. Nah, dari sampel ini kita lakukan penelitian berupa wawancara mengenai faktor resiko yang sangat mungkin menyebabkan hipertensi. Kemudian dari sini ternyata kita mendapati bahwa tingkat stres itu sangat mempengaruhi. Kita lanjutkan dengan kuesioner DAS atau Depression, Anxietas, dan Stress Scale. Dari sini kemudian kita tariklah penelitian tentang relaksasi Benson dan hidroterapi tadi. Dan dalam pelaksanaannya ternyata banyak sekali faktor-faktor yang mendistraksi. Jadi variabel luarnya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi kegiatan ini tadi, penelitian tadi. Akhirnya kita tambahkan musik relaksasi untuk meningkatkan fokus pasien itu sendiri. Nah, untuk karakteristiknya, jadi dari 7 orang itu, 6 orang perempuan, 1 orang laki-laki, yang middle age itu ada 4, yang elderly itu ada 3. Nah, ini dia kuesioner tentang faktor risiko. Jadi setiap judul besar seperti merokok, alkohol, dan lain-lain ini punya beberapa poin sendiri. Semakin banyak jawaban iya, maka poin yang ditunjukkan dalam grafik ini semakin tinggi. Nah, dalam grafik ini yang paling sering muncul dan muncul bukan hampir tapi di semua responden kita adalah pada keluarga, riwayat pada keluarga, dan faktor psikososial. Ini hilang grafiknya. Harusnya ini ada. Nah, karena faktor pada keluarga ini tidak bisa dimodifikasi, makanya kita mengambil tingkat stres sebagai variabel. Kemudian kita lakukan lanjutan, ini dashboard tadi, yang saya bilang depression, anxietas, stress scale tadi. Ini menunjukkan, ini
Kalau ada di PPT-nya yang udah di print, ini hampir semuanya mengalami poin 15. Di mana 15 ini mengalami tingkat stres sedang. Tingkat stres ringan. Jadi semua responden mengalami tingkat stres ringan, hanya satu yang mengalami sedang ini disertai dengan kecemasan. Next. Nah, ini untuk tekanan darah per responden yang kita ukur, baik sebelum, ini sistol sebelum, sistol setelah, diastol sebelum, diastol setelah. Nah, semuanya ini menunjukkan grafik penurunan, di mana ini menunjukkan bahwa intervensi yang kita lakukan itu bekerja untuk menurunkan tekanan darah dari pasien-pasien ini tadi. Ini juga sama. Nah, kemudian dari seluruh grafik yang menurun tadi, kita rata. Jadi pada hari pertama, itu sistol diastolnya kita rata, kemudian kita ukur perbedaannya ternyata lumayan besar, yaitu 23,57, diastolnya 12,14, kemudian pada hari kedua rata perbedaannya 13,57, kemudian diastolnya 11,43, yang hari ketiga 15, yang diastolnya 4,57. Jadi ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan tekanan darah berdasarkan nilai min-nya. Kemudian kita compare apakah post-test dan pre-testnya itu memiliki perbedaan. Di sini ditemukan bahwa nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05 yang menunjukkan hipotesis H1 diterima. Apa H1? Yang berarti teknik relaksasi Benson dan hidroterapi ini terbukti efektif menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Nah, penelitian kami ini juga berbasis pada dua penelitian sebelumnya oleh Imam dan Sri tentang relaksasi Benson. Ini terdapat penurunan grafik. Kemudian pada hidroterapi ini p-value-nya juga kurang dari 0,5, berarti dia berpengaruh. Jadi untuk kesimpulan dari pemaparan ini bahwa kombinasi dari teknik relaksasi Benson dan hidroterapi ini sangat efektif menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Nah, saran yang dapat kita berikan dari penelitian ini, yang pertama, ini bisa menjadi materi penyuluhan baru atau yang segar untuk dipaparkan kepada masyarakat. Soalnya banyak sekali masyarakat yang belum tahu teknik sederhana ini. Kemudian, bisa dimasukkan dalam kegiatan rutinan semanis. Jadi seperti relaksasi Benson, bisa saja setelah kegiatan semanis kita semua melakukan relaksasi Benson bersama. Gitu. Sambil ini kan angin-angin. Benson yang nafas. Benson yang tarik nafas, Pak. Boleh juga. Boleh. Musik relaksasi ya kan. Kayak yoga. Terus diharapkan bisa melakukan penelitian lanjutan yang lebih mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Sama ini dapat diterapkan mandiri oleh pasien-pasien penderita hipertensi. Next. Lambat, bentar. Nah, ini bentuk dokumentasi kami selama menjalankan penelitian. Airnya memang hitam, memang airnya hitam. Enggak, faktor efek cahaya gelap. Saya kira ada herbal, saya tahu kan kalau herbal. Kayak sering gitu ya. Iya. Baik, sekian dari presentasi kami kembalikan ke moderator. Bukan. Live flat video, oh ya. Oh iya. Oh iya, boleh, Bu. Tadi aku mau bilang ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kami di sini akan menampilkan leaflet atau brosur yang kami buat yang bisa dijadikan bahan edukasi untuk masyarakat. Leafletnya akan ditampilkan dan juga ada video edukasi yang telah kami buat. Halaman pertama kami judul bisa dilihat juga ya di brosur yang udah kami cetak. Untuk yang lembar pertama ini judulnya. Selanjutnya di lembar kedua di sini kami menampilkan beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap relaksasi Benson dan juga hidroterapi. Kemudian di sini definisi dari relaksasi Benson sendiri, hidroterapi, dan ada tambahan musik relaksasi. Kemudian ada manfaat relaksasi. Selanjutnya dua lembar terakhir yang di belakang itu adalah cara bagaimana melakukan relaksasi Benson dan juga cara melakukan hidroterapi. Oke.
Demikian brosur yang telah kami buat. Selanjutnya kami akan menampilkan video edukasi. Bukan aku. Bukan, dia kenapa dah? Udah. Ya. Gak bisa. Ulang dari awal. Iya. Nah. Ulang. Lanjut talok, Pak. Seperti biasa, pasti kita tidak asing lagi dengan penyakit yang satu ini, hipertensi. Berdasarkan hasil survei nasional tahun 2018 di Indonesia, terdapat 70 juta penduduk yang mengidap hipertensi. Pada tahun 2024 bulan November di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, terdapat 16.233 orang yang menderita hipertensi dan terdapat 1.070 orang yang menderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sasa yang terdiri dari 423 orang perempuan dan 664 orang laki-laki. Nah, masalah yang sering terjadi, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka menderita hipertensi. Mau tahu lebih lanjut tentang hipertensi? Yuk kita kenali gejala dan komplikasinya. Ya, memang benar. Hipertensi bahkan bisa menimbulkan gejala atau tidak sama sekali. Gejalanya diantaranya nyeri kepala, jantung berdebar-debar, nyeri dada, gelisah, pandangan kabur, atau bahkan lelah. Nah, sebaiknya pemeriksaan tekanan darah dilakukan secara berkala. Kenapa? Agar kita mengetahui sedini mungkin bagaimana tekanan darah di dalam tubuh kita. Sehingga penyakit hipertensi harus ditangani sedini mungkin. Karena jika tidak, penderitanya akan mengalami kerugian yang sangat parah, yaitu komplikasi yang sangat serius, seperti stroke, kerusakan ginjal, kerusakan jantung, kerusakan pada pembuluh darah, retinopati atau kerusakan pada mata, Nggak boleh di situ. kan kerusakan saraf. Kementerian Kesehatan Indonesia telah mengeluarkan suatu metode yaitu cerdik. Cek kesehatan secara berkala, hindarkan asap rokok, rutin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, serta kelola stres yang baik sebagai bentuk penanggulangan terhadap hipertensi. Masalahnya, banyak masyarakat Indonesia yang sulit melakukan metode tersebut karena berbagai faktor seperti yang pertama, tidak ada waktu untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, yang paling sering adalah rasa malas. Yang kedua, sulit mengontrol makanan. Dan yang ketiga yang paling penting, sulit mengelola stres. Ya, memang benar, stres adalah salah satu masalah yang sering menyebabkan hipertensi. Dan yang paling penting, masyarakat tidak tahu bagaimana cara mengelola stres dengan baik dan benar. Nah, kami punya solusinya, yaitu suatu metode yang dapat dilakukan tanpa perlu biaya dan efisien dilakukan di rumah, yaitu teknik relaksasi Benson dan hidroterapi dengan merendam kaki dengan menggunakan air hangat, yaitu suatu teknik yang menggabungkan relaksasi dengan mengucapkan kata-kata yang membuat pasien rileks sehingga pasien menjadi lebih tenang. Suatu teknik yang menggunakan media air hangat dengan merendam kedua kaki sehingga mendapatkan efek relaksasi. Dalam melaksanakan metode relaksasi ini, kalian bisa menambahkan musik relaksasi. Musik relaksasi memiliki akses ke sistem saraf yang memberi ketenangan pada pasien untuk menangani stres. Berikut metodenya. Saya nggak bisa. Air hangat. Ditambah garam nggak?
ketinggalan kayak tanya jawab nanti ya. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada pasien penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sasa, metode relaksasi Benson dan hidroterapi menunjukkan adanya penurunan tekanan darah. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, terapi metode relaksasi Benson dan hidroterapi. Iya. Langsung ya. Dia pakai masker apa sih? Aku. Mantap. Balik lagi ke PPT. Baik, demikian Bapak Ibu presentasi dari kami. Kami kembalikan kepada Bu Moderator. Kami duduk berdiri, Dok. Buat PPT-nya yang halaman pertama. Yang Oke, baik Bapak Ibu, lumayan panjang ya, tapi semoga bermakna dan bisa kita terapkan. Jadi sekarang langsung aja kita masuk ke diskusi. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya mengenai mini project yang sudah dilakukan oleh teman-teman internship kita. Saya beri kesempatan, mungkin 3 pertanyaan dulu kalau misalnya memang ada. Dokter Rosita ya? Oke. mic-nya. Ini nih. Pegang aja kan? Nah, boleh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya ya. Pertama, tanggapan saya ini sangat menarik sekali, sangat aplikatif dan bisa kita lakukan di lapangan ya. Bahkan tadi saya jujur ini karena sudah dapat info-infonya langsung disampaikan kepada peserta Proanis, karena kebetulan tadi saya penyuluhannya tentang hipertensi, efek pengelolaan stres terhadap hipertensi. Kebetulan sama nih dengan penelitian adik-adik. Cuma tadi ada pertanyaan dari salah seorang peserta mungkin. Ya, ketika di Poli, dia bertanya, saya telah melakukan yang diajarkan itu Ibu gitu. Kebetulan saya lihat juga di di epusnya salah satu edukasi yang diberikan oleh salah satu peneliti adalah Benson, relaksasi Benson dan hidroterapi. Katanya pertama kali melakukan hal tersebut dia merasa gatal, ya, pada pagi harinya di sekitar kaki. Kemudian pada sore hari pertama itu sudah mulai berkurang dan semakin berkurang dengan berjalannya waktu. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah itu salah satu efek detoksifikasi atau bagaimana? Dan saya juga selama ini mungkin kita sudah terbiasa ya menganjurkan kepada pasien untuk relaksasi otot, terutama ialah dengan merendam kaki dengan air hangat ditambah garam. Kira-kira dengan berikan penambahan garam pada hidroterapi untuk hipertensi ini apakah akan berikan efek lebih baik? Terus relaksasi Benson ini juga selama ini biasanya sudah sepertinya biasa kita lakukan untuk mengurangi efek cemas, itu menarik nafas dengan memejamkan mata, menarik nafas dengan hidung dan mengeluarkan dengan mulut. Dan memang baru tahu sekarang kalau itu namanya relaksasi Benson. Dan tentunya kami bersyukur sekali ternyata dari penelitian ini memang ada efeknya terhadap hipertensi, dan ini menjadi motivasi bagi kami untuk mensosialisasikan penggunaannya kepada masyarakat. Jadi pertanyaan cuma yang pertama tadi, ya, apakah nanti bisa jadi pasien-pasien lain yang kita suruh melakukan hal ini juga kemungkinan bisa
mengalami efek samping mungkin ya seperti yang dirasakan oleh pasien tadi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dikumpul aja dok. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu Nana, Ibu Hastin, sebagai pemegang program tim Semanis ya, yang sering berhubungan sama nenek-nenek biasanya. Oh ya, atau Pak Lamris nih sebagai pemegang program kesehatan jiwa nih, karena ini kan berhubungan dengan relaksasi ya, stres, depresi, tadi kan udah disebutin. Minyak alami dari tubuhnya. Kan nggak harus orang gila. Jadi mungkin memang yang saya temui pun di mau cari yang garam bukan bagian besar manfaat garam itu sebenarnya faktornya adalah manajemen stresnya yang bermasalah. Nah, jadi ketika manajemen stresnya yang bermasalah, tensinya juga akan semakin ikut meningkat gitu ya. Yang tadi udah dijelaskan sama teman-teman dokter internship bahwa memang stres itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap sebenarnya garam itu kan memainkan stresnya, sehingga menyebabkan semakin kontriksi pembuluh darah. Jadi garam. Jadi gimana? Garam ruang dalam memainkan. Ini nanya-nanyanya belum ya? Atau Kak Asin sendiri? Kak Nana sendiri? Atau jawab dulu aja ya? Oke. Kalau garam apa? Ya, kan pernah pikir dengan air garam. Yang tadi yang efek gatal tadi. Garam mau ditanya. Gini aja boleh ya Pak? Izin menjawab ya Bu. Untuk penelitian yang kami lakukan sendiri, itu seluruh pasien tidak ada yang mengalami efek samping seperti yang pasien di poli tadi. Kemudian untuk jurnal-jurnal yang kami baca juga itu tidak pernah ada ditemukan efek samping seperti yang pasien tadi. Nah, banyak kemungkinan yang bisa terjadi, seperti kita kan nggak tahu kebersihan airnya, kemudian apakah pasien itu menambahkan ornamen-ornamen lain, karena banyak pasien yang taunya rendam kaki dengan garam, atau dengan jahe lah apa gitu. Nah bisa jadi zat-zat tadi yang memicu faktor gatal tadi ke pasiennya gitu. Tapi ini bisa menjadi masukan, mungkin nanti bisa dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat efek-efek yang mungkin ada. Begitu Bu. Ya. Tentang penambahan garam ini kira-kira bisa nggak menambah efektivitas? Karena juga garam Tunggu ya. di dalam cairan garam juga akan menambah mempermudah vasodilatasi. Apa jawab gitu. Simpel aja. Baik Bu, berdasarkan informasi yang saya baca terkait air garam, sebenarnya itu memainkan peran tekanan osmotik di dalam pembuluh darah. Jadi dia kalau air garam itu kan lebih asin ya Bu di luar. Jadi ada mekanisme dari natrium dan klorida itu sendiri. Nah untuk memperlebar pembuluh darah. Jadi bisa sebenarnya bisa penambahan Bu. Jadi kalau air hangat itu efeknya untuk memvasodilatasi, efek dari air garam itu untuk membantu pengaruh dari tekanan osmotik sendiri terhadap hipertensi Bu. Bisa dibeli. Baik Bu, terima kasih. Boleh Bu. Ya. Tapi kembali lagi Bu terkait kaki. Untuk eksklusinya ini kan kita lihat biasanya pada pasien hipertensi kan disertai dengan gejala DM, luka pada kaki. Nah, kalau bisa kan kalau pasien-pasien yang ulkus diabetikus itu kan tidak boleh basah ya luka kakinya, mungkin eksklusnya itu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Tapi bisa dipakai ya. Iya Bu. Bisa disampaikan ya. Iya Bu. Pasien-pasien kita. Penambahan garam, tapi ya kalau memang nggak punya garam ya tetap bisa. Efeknya tetap ada gitu ya. Terus kemudian yang tadi yang gatal itu memang perlu kita gali lebih lanjut. Apakah mungkin ada faktor-faktor tertentu yang mungkin dia menyebabkan seperti itu, gatal dan lain sebagainya. Berarti memang mungkin anamnesa kita berarti ya harus kita tanyakan yang lain lagi. Oke, ada lagi? Ini yang udah Bu dari ada yang tadi mau nanya? Boleh ya? Oke. Pesona ya?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman internship atas ilmunya. Jujur saya juga baru tahu tentang si benson dan hidroterapi untuk menurunkan tensi ini. Menurut saya penelitian teman-teman ini sangat padat tapi jelas dan sangat applicable gitu. Dan karena ini sangat applicable, saya jadi semangat nih pengen ngasih tahu ke pasien-pasien kita nanti untuk edukasi ya terkait penurunan tensi. Yang pertama yang saya tanyakan, ini kan untuk yang hidroterapi ya, tadi kan adik-adik bilang menggunakan suhu 40 derajat. Dan kira-kira itu nanti gimana cara mengedukasi ke pasien 40 derajat itu seperti apa kira-kira airnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penelitiannya teman-teman ini kan 3 hari ya, benar nggak? 3 hari pertama sampai ketiga. Dan ini kan sudah ada referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau semisal dari penelitian lain, apakah ada yang mungkin menjelaskan sebaiknya berapa hari kira-kira untuk penurunan tensi yang benar-benar efektif gitu? Sama jadi nambah satu lagi karena ada ini ya. Kata adik-adik tadi mungkin ada beberapa pasien yang kita eksklusikan karena mungkin ada ulkus apa segala macam. Apakah selain itu ada yang kira-kira kita kontraindikasi lah untuk terapi hidroterapi ini? Mungkin itu, terima kasih. Nggak ada ya, sudah ini tuh. Mau jawab? Apa tadi pertanyaan? Oke, atau ada Ibu Nana dulu mau bertanya? Lanjut dulu. Oke. Ya sebenarnya untuk mengukur suhu air itu kan harus menggunakan alat air. Tapi yang kami lakukan itu adalah melebihi suhu tubuh kita. Kita kan 37, lebih panas dari ini. Biasanya dibuat ke kaki pasien dulu. Izin menjawab begini. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi menurut yang sudah kita cari suhunya sekitar 40 derajat. Tapi yang terjadi di lapangan itu kita nggak bisa mengukur karena itu menggunakan alat ukur panas. Jadi cara kita adalah dengan melebihi dari suhu badan kita sendiri. Misalnya suhu kita 36, 37. Nah, kita panaskan air lebih dari panas suhu tubuh kita. Jadi ketika air mendidih kita campur dengan air dingin, berarti ibaratnya itu seperti hangat-hangat buku melebihi batas dari suhu dari tubuh. Nah, itu juga efektif. Mungkin yang kedua tambahannya 37 efek hari yang bisa dilihat hasilnya. Enggak, pokoknya per harinya berdasarkan penelitian itu aja barangkali. Bisa. Ini aja. Iya, biasanya kan dari kubaca kan 5. Enggak, per harinya ada. Bentar ya. Kalau misalnya dari jurnal yang berapa harinya, Dok? Jadi dari jurnal beberapa itu memang ada yang berbeda. Ada yang 3 hari, 5 hari, sampai 7 hari. Cuman untuk penurunan yang berefek itu dihitung dari per hari. Jadi misalnya pada hari pertama itu berkurang sistolnya sekitar 14 atau 16. Nanti hari kedua bisa sampai 20, yang ketiga bisa 15. Jadi setiap hari itu ada penurunannya. Cuman kalau yang berefek itu memang berefek per harinya. Cuman memang berbagai jurnal itu ada yang 3 hari, 5 hari, 7 hari itu semua berefek sih. Tergantung lagi kembali ke penelitian yang mau dilakukan, butuh berapa hari untuk penelitiannya. Terus pertanyaan ketiga, kontraindikasinya apa aja? Izin menambahkan sedikit. Jadi sempat baca beberapa penelitian. Untuk penelitiannya sendiri itu jarang sekali yang menggabungkan 2 hal ini, Kak. Jadi seringnya itu dia relaksasi benson sendiri, hidroterapi sendiri. Kalau untuk relaksasi benson itu banyak penelitian itu dilakukan sekitar seminggu ke bawah. Tapi ternyata untuk efek jangka panjang, maksudnya untuk efek yang lebih konstan, tekanan darahnya itu harus dilakukan 2-3 bulan kalau relaksasi benson. Kalau hidroterapi sendiri itu di 2 minggu itu sebenarnya udah menunjukkan hasil yang signifikan, gitu. Makanya tujuan kita menggabungkan ini untuk meminimalisir panjangnya waktu intervensi tadi, gitu. Jadi dalam seminggu atau 2 minggu diharapkan dapat memenuhi hasil yang maksimal, gitu, yang konstan. Kemudian kalau untuk kontraindikasinya sejauh ini kita cuma menemukan yang luka pada kaki tadi.
Kalau yang lain enggak, justru kan dia membuka pembuluh darah kan. Lebih bagus untuk pasien-pasien yang ada penyumbatan kayak PAD dan lain-lain gitu. Gitu sih Kak. Oke. Ada sanggahan? Iya Kak. Iya. Jangka panjang. Jadi penelitian ini seperti yang tadi dijelaskan bisa kita lihat memang efeknya harian ya. Tapi kembali lagi faktor stres itu kan selalu ada. Jadi misalnya hari ini iya penurunan, tapi kalau misalnya besok ini muncul lagi stresornya, nah dan dia tidak melakukan lagi kan otomatis akan naik lagi. Jadi karena memang selagi faktor eksternalnya dia masih menetap di situ dan kita belum mampu untuk melakukan regulasi, ya biasanya pasti tetap ada. Ya, oke. Jadi Bu Nana, oke sudah fix pertanyaan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Yang pertama, kemarin untuk informasi saya pernah juga melakukan praktek hidroterapi ya, pada ibu hamil waktu saya kuliah kemarin pernah memang itu dilakukan selama 14 hari. 14 hari dengan kalau yang waktu saya lakukan itu memang nggak terlalu nampak penurunannya itu. Mungkin ya pengelolaan stresnya juga sangat berpengaruh kalau menurut saya. Karena kebetulan ibu hamil itu hamil pertama dengan suami yang tidak berada di tempat. Jadi mungkin itu sangat berpengaruh juga. Maksudnya suaminya di luar Pak. Jadi mungkin stresnya lebih tinggi. Jadi kalau penurunan ininya tidak terlalu signifikan kalau saya lihat Ibu ya. Nah, terus yang kedua mungkin sekalian dengan ini mungkin Bu ya, apa nama itu tadi? Benson mungkin ya dilakukan. Kalau itu saya memang hanya hidroterapi aja Bu. Dan kami melakukan itu memang spesial saya beli pengukur suhu Bu. Pengukur suhu. Jadi memang benar-benar yang derajat berapa derajat tadi dan kayaknya harganya pun tak terlalu mahal kayak pengukur suhu itu ada panjang dia. Oh iya Bu ya. Terus yang kedua saya kirain tadi tentang ini Bu pengaruh senam terhadap ini terhadap penderita hipertensi. Saya kira itu penelitiannya Bu. Jadi tak masalah. Ini mungkin bisa kami terapkan juga Bu ke Prolanis. Cuman mungkin tak bisa masal Bu ya. Misalnya rame-ramai gitu. Misalkan mau bikin gebrakan masal kan? Ya kan? Bisa. Kan bagus. Yang penting kita boleh ngobrol. Iya, bisa Bu. Bisa kan? Iya kan istilahnya murah ya, dia ala-alanya Bu ya. Jadi kami ucapkan terima kasih ya Bu atas masukannya. Mungkin kedepannya mungkin kita bisa coba itu deh. Kita coba. Iya. Oh ya, kami minta juga sebelum Ibu mungkin berangkat ibu-ibu semua bisa mencontohkan juga atau memberikan informasi. Mungkin kan kemarin nggak ke semua Prolanis tuh hanya ke 7 orang ya Bu ya. Dan mungkin ada yang 1 orang itu takut mungkin Bu. Ada 1 orang kan mungkin takut. Nanti Ibu bisa memberikan informasi supaya mereka juga bisa melakukan di rumah ya Bu ya. Ini kan salah satu yang ringan juga sih ini ya, nggak memakan biaya Bu ya. Itu ya kayaknya ini saya nggak ada pertanyaan sih, nggak ada, cuma nanggapin pernyataan dan mengucapkan terima kasih atas penelitian yang sudah Ibu lakukan dan informasi yang sudah kami terima pada hari ini. Terima kasih Bu. Isi pikiran berdua. Berdiri aja ya. Makasih Bu Nana atas masukan yang diberikan kepada kami. Memang awalnya untuk penelitian ini kan kami berpikir terkait senam dengan pasien semanis. Nah, pasien Prolanis. Cuman setelah kami menimbang kembali, kalau kami kemarin mau ngambil senam, otomatis kami harus menghafal senam. Sementara sumber-sumber senam hipertensi itu sebenarnya kami mau mencari satu sumber yang dikeluarkan oleh AHA, kayak American Heart Association, satu sumber gitu kan Bu. Tapi ternyata setelah kami cari-cari kembali, masing-masing instansi kesehatan itu mengeluarkan senam hipertensi. Nah, jadi kami sulit untuk mengukur akurasi dari senam itu sendiri. Apalagi kalau senam itu kan kita udah kasih yang terbaik, tapi pengaruh dari pasien untuk dalam melakukan gerakan itu semua tidak sama. Nah, makanya setelah kami lihat kemarin untuk waktu screening dari pasien-pasien senam itu, kami lihat rata-rata tensinya ya tetap
ya naik turun. Jadi inilah solusi yang kami berikan yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian untuk yang hamil ya Bu. Nah memang kalau untuk yang pasien hamil itu berbeda mekanismenya sama kita. Kalau memang kita lakukan hidroterapi pada pasien hamil itu memang tidak, mungkin perubahan tekanan darah tidak terlalu signifikan karena dalam hamil pun tekanan aorta abdominalis perutnya itu ditekan. Nah, jadi penekanan yang tinggi itu juga membuat kan pada umumnya kaki bengkak. Jadi tekanan ke perifernya ke bawah ke kaki itu lebih tinggi sebenarnya. Mungkin terima kasih juga tanggapan dari Ibu. Nah, niat kami juga sebelum selesai, nah kami juga akan rindu ya mempresentasikan kepada masyarakat khususnya di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sasa, karena pada umumnya dari 7 responden kami semuanya antusias untuk melakukan, apalagi kalau kami datang ya sukacita kami itu kayak disambut. Mereka datang itu udah langsung menyediakan berserta dandangnya di depan, embernya di depan. Jadi kami datang tuh mereka udah beserta bak-bak ember itu. Jadi kami juga merasa mereka juga senang masyarakat. Apalagi contohnya kayak ada pasien Bu Sulastri. Nah, dia aja bersenam. Kami dengar dia menceritakan kembali ke teman-temannya. Jadi teman-temannya juga pada penasaran. Nah, dan beberapa merasa kok kami nggak dikunjungin, kata lansianya. Nah, seperti itu saya bilang, nanti ya Bu, kami akan presentasikan kembali, saya bilang. Oke, baik, terima kasih Bu atas masukannya. Iya, jadi begitu ya, Bina Nana dan teman-teman tim Semanis. Jadi memang rencana awal kita adalah mau mengevaluasi gerakan senam. Rencana awalnya seperti itu karena salah satu kegiatan pokok dari Prolanis itu kan adalah senamnya gitu ya. Nah tapi ternyata ketika seiring berjalannya waktu kita punya beberapa trouble. Artinya data yang nanti akan dikumpulkan dan lain sebagainya ini kayaknya agak kurang valid nih kalau misalnya nih, dan mungkin butuh waktu yang panjang gitu ya. Nah makanya akhirnya kami mencari solusi baru, adik-adik ini mencari solusi baru. Ya salah satunya ini yang semoga bisa menjadi tambahan satu kegiatan lagi di kegiatan kita gitu. Jadi misalnya nih apakah sebulan sekali diadakan seperti ini gitu kan. Nah, tapi kan sebenarnya secara mandiri mereka bisa melakukan sendiri di rumah. Nah seperti yang disampaikan juga tadi sama adik-adik internship, saya pun ketika mendengar ceritanya sangat ini ya, ternyata nenek-nenek ini bukan nenek-neneknya saja, tetangganya juga ikutan. Jadi nggak cuma satu orang. Ketika misalnya mereka datang ke satu rumah, kalau suami istri otomatis tuh suami istrinya ikut, padahal yang satu nggak hipertensi. Nah yang lucunya adalah tetangganya juga ikutan. Nah jadi dan pengen diajak. Jadi dari sini kan kita maksudnya bisa lihat bahwa oh ternyata kegiatan ini ketika kita lakukan bersama-sama menjadi sebuah hal yang menarik juga, ya kan? Nah, apalagi kalau seandainya konsisten nih kita lakukan kayak sistem yoga itu kan Bu. Nah, jadi mungkin bisa jadi satu inovasi sebenarnya, walaupun sebenarnya ini udah teknikal lama, tapi kegiatannya benar, kegiatannya bisa menjadi inovasi buat kita gitu di Puskesmas. Oke, ada lagi? Sudah cukup. Oh, oke. Ini dia nih. Jangan lupa nanti kok masuk juga. Ini izin hanya mungkin bisa disondingkan saja. Kalau di Keswa itu kan ada relaksasi 5 jari, yang relaksasi 5 jari. Oh, 5 jari. Iya, mungkin bisa kalau nanti kegiatan ini dilaksanakan, mungkin bisa disondingkan untuk yang tujuannya untuk menghilangkan cemas juga. Artinya di sana nanti bisa dimainkan itu, yang kalau bisa dikombinasi dengan Keswa gitu kan. Jadi sehingga dapat nanti relaksasi. Mungkin kalau kita buat tambah relaksasi bisa. Tapi ini relaksasi 5 jari ini membawa kita ke bawah alam sadar kita, bahwa sebenarnya siapa dulu kita, dari mana dulu kita. Mungkin bisa ditambahkan sehingga nanti hasil yang dikeluarkan itu lebih maksimal. Kita aja sih hanya menambahkan itu, mumpung lagi teringat. Oke. Jadi terima kasih Pak Lamris atas tanggapannya. Jadi memang pada saat kami turun ke lapangan itu, pada saat kami melakukan itu pada pasiennya, memang dia pada saat tutup mata
kemudian selesai, mereka memikirkan tentang masa lalu. Jadi ada pasien bilang sama kami, saya teringat dulu saya anak band, saya dulu masa lalunya suka nyanyi. Jadi memang pada saat mereka tutup mata dengar suara relaksasi, memang mereka memikirkan masa lampau mereka itu siapa, kayak gitu. Yang dipilih kan itu. Baik, mungkin kita tidak berlama-lama, mungkin ada anak band yang mau curhat juga. Mungkin kita berikan closing statementnya kepada anak band. Mungkin bukan ya. Jadi kapasitas pada kampus kita yang sangat inovatif. Ya, untuk memberikan respon dan tanggapan nih terhadap mini project yang sudah dilakukan oleh teman-teman dokter internship kita. Oke, kepada Bapak kami persilakan. Sekarang bukan anak band, Bapak band. Bukan anak band. Kok senang gitu ya? Berkaitannya pas ya, dasarnya. Kepong kali ya. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya apresiasi, sekali lagi kita tepuk tangan dong buat luar biasa. Alhamdulillah, banyak sekali yang bisa kita ambil itu, hal-hal yang telah dilakukan oleh teman-teman ISIP, banyak yang bisa kita kembangkan dari sini. Jadi saya kembalikan nanti kepada Bu pembimbing untuk mengembangkan. Maaf dong. Enggak, betul. Ini bagus nih biar tambah kerjaan dokter. Enggak benar. Ya, jadi ini memang bisa sampaikan oleh Dr. Fitria bisa menjadi inovasi yang baru untuk teman-teman di lapangan. Entah bagaimana nanti pelaksanaan, tapi ini udah membuka gerbang baru lagi. Ya, itu bisa kita pikirkan nanti. Tapi ini adalah hal yang sangat positif dan sangat membangun. Salut, terima kasih banyak buat adik-adik ISIP. Jadi tolonglah nanti dimanfaatkan apapun program yang berkaitan dengan ini kalau memang bisa diinikan. Terus nanti saya mohon izin nih, saya tadi videonya ininya kami share nanti ya. Videonya saya tapi Dokter Fanya nggak ada dalamnya. Ya tapi nggak apa-apa. Ya ininya kami share, terus videonya kami share. Kalau hak cipta nanti tolong sama Dokter Fitria ya. Iya, jadi, nah ini makanya saya bilang tadi banyak sekali nilai plus yang Pusmas dapat dari adik-adik ISIP sekalian. Jadi sekali lagi terima kasih banyak dan dokter pendamping apa pembimbing sih? Pendamping ya? Pembimbing ya? Pembimbing, tolong memberikan nilai yang baik buat adik-adik kita. Ya, jadi semoga ini menjadi juga ladang ibadah ya buat dokter-dokter sekalian, karena ini pasti akan dipakai dan manfaatnya pasti juga kembali lagi ke dokter-dokter juga, nanti namanya juga ini. Jadi nanti saya izin share nih ke grup dinas kesehatan untuk kegiatan kita ini, karena memang ini adalah informasi yang positif untuk dibagikan. Jadi tidak hanya Pusmas Sasa, harapan saya sih sebenarnya, jadi Pusmas lain juga mungkin tergerak untuk melakukan kegiatan yang sama. Jadi ya salut dan terima kasih banyak, sukses buat dokter sekalian. Semoga kedepannya setelah, karena nanti kita nggak ketemu lagi ya. Oh iya masih ya. Masih ketemu lah Pak. Min ya, jadi nanti saya mohon izin sekali lagi untuk mengembangkan apa yang telah dokter-dokter tampilkan ini di sini. Makasih banyak. Ya, nanti izin, tadi saya sedikit baca-baca, mungkin tadi yang terkait penambahan garam, disarankan menggunakan garam magnesium sulfat, tapi garam dapur kalau nggak ada yang lainnya, tapi beda soalnya, garam magnesium sulfat itu beda dengan garam dapur, isinya juga beda dan efektifnya lebih beda lagi. Jadi disarankan memang, takutnya nanti langsung kan besok langsung ngomong, pakai garam, kasih garam. Iya. Habis garam di dapur. Ya, jadi disarankan garam magnesium. Nanti kita coba baca-baca lagi, kita cari informasinya. Kalau memang ada kita bisa bantu nanti. Ya. Baik Pak.
Jadi ini idenya juga saya baru dapat sih Pak ya ke depannya. Maksudnya, jadi ke depannya karena kan adik-adik ini mini projectnya banyak banget nih dan berhubungan sama program kita. Jadi mungkin bisa nanti kita minta adik-adik untuk membuat seperti presentasi ilmiah yang untuk kita jadikan pameran. Jadi misalnya internship dari angkatan berapa, apa aja hasilnya, ya kan bisa nanti itu menjadi apa ya aset buat kita kan, aset buat kita bahwa memang di Puskesmas ini banyak sekali sudah terjadi banyak masukan gitu ya, inovasi dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk nextnya ya kayak yang buat itu yang peta ya, itu ya Dok ya. Kan penelitian tuh ada definisi, metode, jurnal iya Dok. Macam kan cuma segitunya aja. Maksudnya teman-teman hanya cukup mendesainnya saja. Iya. Nah nanti mungkin siapa tahu kita punya ada pameran nih Dok. Dana ya Pak. Nah, kok dana nggak saya? Oh iya, kan dana umum. Jadi kalau misalnya kita punya dana, kita bisa buat sebuahnya betul pameran atau pas event kita bikin acara apa, karena kan kadang kita suka bikin event. Nah pada saat itu kita pamerkan apa-apa saja yang sebenarnya sudah teman-teman lakukan nih untuk Puskesmas gitu. Jadi mungkin nenek-nenek misalnya dia nggak tahu ternyata oh ini nih sebenarnya inovasinya dari teman-teman internship loh gitu. Jadi nanti di situ dia tahu oh iya ternyata di tahun sekian nih ada nih internship yang memang membawa ini dan akhirnya programnya jalan kayak gitu. Jadi istilahnya berlanjut seperti yang tadi Bapak bilang, semoga bisa menjadi pahala karena ilmunya berlanjut. Nah yang menerima efeknya pun tahu sebenarnya dari mana ilmu ini kami dapatkan. Begitu Pak kira-kira. Saya udah kayak wartawan. Oke, baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir meluangkan waktu. Terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada teman-teman adik-adik internship yang menurut saya sangat-sangat inovatif ya untuk mengangkat tema ini karena ini tema yang out of the box. Biasanya kita hanya misalnya kayak stunting, apa masalahnya kendalanya itu yang diteliti gitu ya. Tapi ini adalah satu inovasi baru, kegiatan baru yang bisa kita lakukan untuk kemajuan Puskesmas Sasa ke depan. Ya. Oke, baik, tidak perlu berpanjang waktu karena waktunya sudah lewat dari waktu kepulangan kita. Saya minta waktunya sedikit lagi sebelum selesai kita dokumentasi terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.